Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB untuk televisi digital dari Wellhome. Ini tipenya adalah DVB T203 seri terbaru, yaitu Premium Edition. Boxnya adalah seperti yang terlihat ya. Untuk pengemasannya kurang lebih adalah seperti ini. Ada gambar dari STB pada sisi bagian depannya. Untuk Wellhome versi 03 ini kita sudah mendapatkan USB portnya itu sebanyak 2 buah. Untuk fitur yang lain, resolusi menggunakan Full HD 1080p, kemudian mendukung WiFi dongle untuk WiFi-nya, lalu sudah mendukung untuk EWS juga. EWS ini seperti yang sudah teman-teman ketahui, ini merupakan semacam peringatan dini di saat terjadi misalnya adalah gempa, banjir, dan bencana alam lainnya. Kemudian baru mendukung ya untuk H264 saja, belum mendukung untuk H265 sayangnya, yaitu HEVC. Kemudian bisa dipakai untuk merekam acara, dan bisa juga untuk mempause tayangan tertentu yang sedang kita tonton untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen-momen penting. Untuk internal storage-nya atau memorinya itu adalah 4 MB saja. Di sini tertulis adalah 32 megabit, jadi sama dengan 4 MB. Nah, untuk sisi yang lain adalah seperti yang terlihat ya, biasa saja ya. Sudah ada ditanamkan di sini yaitu smart chip di dalamnya. Kemudian untuk keunggulan yang lain dapat kita baca pada bagian ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, di mana tambahannya itu ini juga mendukung untuk EPG begitu. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawah. Pada sisi bagian bawah terlihat di sini untuk STB Wellhome 03 ini dapat kita hubungkan ke smartphone, kemudian bisa juga ke tablet, PC ataupun laptop. Sepertinya ini adalah semacam untuk casting, bukan mirroring ya, tapi kita akan cek dulu apakah bisa mendukung casting atau mirroring. Untuk aplikasi mendukung untuk movie, news, dan seterusnya. Games juga termasuk di dalamnya. Nanti kita akan coba cek ya untuk fitur-fitur penting dari Wellhome ini satu per satu. Harga di pasaran saat sekarang ini, ya saya nggak mau mention sih sebenarnya, dikarenakan harga memang over banget sekarang ini, overpriced kalau saya melihatnya. Ini sepertinya sekarang dijual di harga 250-an ribu rupiah, sangat mahal. Baik, selanjutnya kita akan coba cek ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, sama seperti STB yang lain di mana kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan. Untuk buku petunjuknya ini memang dibuat eksklusif ya, bagus. Jadi bukan asal buat saja. Kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi. Nah, kartu garansinya adalah seperti ini. Untuk produk Wellhome 03 ini bergaransi selama 1 tahun. Jadi aman ya untuk dipakai selama 1 tahun, bergaransi. Kita juga mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung, namun untuk kabel HDMI-nya belum, jadi harus dibeli secara terpisah. Kita juga mendapatkan baterai AAA sebanyak 1 pasang, kemudian untuk remote control. Nah, remote controlnya itu adalah seperti yang terlihat. Banyak untuk STB yang lain desainnya juga sama persis seperti ini, seperti yang sudah pernah kita review sebelumnya. Contohnya adalah Advent STP A01, kemudian juga ada produk dari Lubi ya. Lubi 02 desainnya juga persis sama seperti ini, termasuk yang 03-nya, jadi ya sama persis kalau saya melihatnya. Kemudian ini adalah untuk STB-nya sendiri dari Wellhome 03 tersebut. Nah, ini kalau kita perhatikan lagi dengan saksama dan sebaik-baiknya, secara desain dimensi juga sama persis seperti Advent STP A01, kemudian Lubi 02 juga sama, Lubi 03 juga sama persis. Jadi ini pabrikannya adalah sama, cuman beda dari brandnya saja. Mereknya aja tuh yang berbeda. Seakan-akan tuh konsumen memiliki banyak pilihan, padahal produk yang dijual adalah sama saja. Ini terbuat dari bodi besi ya. Ini bodinya adalah besi. Ventilasi udara ada pada sisi bagian atas, kemudian di bagian sebelah kanan juga ada. Di sebelah kiri juga ada tuh ventilasi udaranya. Termasuk pada sisi bagian bawahnya juga terdapat ventilasi udara. Dengan ventilasi udara sebanyak ini harusnya sih sirkulasi udara lancar dan tidak terjadi overheat. Nanti akan kita coba cek. Chipsetnya sendiri ini harusnya adalah menggunakan Gochin. Nanti kita coba pastikan ya apakah ini Gochin atau tidak. Nah, ini adalah front panel. Saya akan kletek dulu untuk plastiknya. Nah, ini seperti yang kita lihat, ini merupakan bagian front panel. Jika kita lihat desain front panel
Untuk produk yang lain seperti Advent, kemudian Luby berbeda, hanya bagian depannya saja, sementara pada sisi bagian yang lain itu adalah sama. Nah, ini pada bagian depannya ini kita mendapatkan satu port USB, kemudian ini adalah LED display ya, dalam keadaan menyala ini nanti akan kelihatan. Kemudian tombolnya di sini sangat lengkap sekali, ada tombol power, kemudian tombol OK, volume juga ada, menu dan channel. Jadi tidak harus menggunakan remote control untuk mengoperasikannya. Kemudian pada bagian sisi belakang, nah ini merupakan pada sisi bagian belakangnya, ini desain sama persis seperti produk Luby, sama persis, tidak ada bedanya sama sekali. Ada untuk koneksi atau port ke antena luar nih adalah untuk antena UHF kita yang di luar. Ini jika kita ingin memparalelkan dengan STB yang lain bisa dengan menggunakan ini, tapi harus diketahui ya, jika kita ingin memparalelkan dengan STB yang lain, maka ini STB yang utamanya itu harus dalam kondisi menyala, tidak bisa enggak. Kalau dia mati, otomatis ini juga tidak bisa untuk digunakan. Makanya kalau seandainya ingin menggunakan lebih daripada satu STB, baiknya menggunakan CATV. Itu sudah pernah kita review juga sebelumnya. Lalu di sini juga terdapat port USB, jadi ada dua port USB-nya, di depan satu, di bagian belakang juga ada satu, kemudian port HDMI dan port RCA. Untuk port USB ini nanti akan kita coba tes, bisa nggak kita paralelkan, kita tambahkan lagi dengan menggunakan USB hub. Kita juga nanti akan ngetes apakah ini mendukung dengan menggunakan selain WiFi dongle ya, misalnya dengan menggunakan USB Ethernet adapter, lalu kita akan coba juga dengan USB tethering, apakah ini mendukung atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan coba gali, kita akan coba lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada DVB T2 dari Wellhome ini yang edisi Premium Edition ini ya. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimum resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Wellhome 03. Wellhome 03 memiliki dua port USB, satu pada posisi depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang WiFi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,2 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada angka 46,1 derajat Celcius, suhu yang sama dengan STB Luby 03. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control sedikit ada delay, namun tidak begitu berpengaruh. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function, padahal harga yang ditawarkan saat ini sudah cukup mahal. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti V-Format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek ratio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset game ini, dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset game ini pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya memang cukup rendah, namun bukan berarti tunernya tidak sensitif. Semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik, dengan hanya menggunakan antena push-on tanpa menggunakan booster sama sekali. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 TV. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Luby 03. Walaupun terlihat sedikit perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset SunPlus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar,
namun tidak ada pilihan untuk black screen atau freeze. Ya. Kemana lagi ya? Aku harus cari Tami. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu untuk alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Wellhome 03 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Walaupun sudah dilengkapi dengan 2 port USB, jika dirasa masih kurang, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Tambahan port yang tersedia dapat digunakan untuk memasang lebih dari satu media penyimpanan atau perangkat lain. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih ke bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, menggunakan launcher seperti pada Android Box. Tampilan keren dan mudah dalam penggunaan. Silakan pilih YouTube jika ingin memutar konten-konten pada YouTube. Sayangnya walaupun dapat diatur sampai dengan resolusi 1080p Full HD, namun saat diputar resolusi maksimumnya adalah 720p atau HD saja. Selain itu, untuk menu search atau pencarian tidak dapat untuk digunakan. Menu IPTV berguna untuk memasukkan link IPTV berlangganan. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Selain itu juga tersedia beberapa IPTV yang tersimpan pada cloud. Jika ingin menggunakan, cukup dengan menekan tombol menu pada remote control. Tersedia aplikasi TikTok untuk menyaksikan konten-konten menarik pada TikTok. Namun sayangnya fitur search tidak dapat untuk digunakan. Dengan mengakses menu weather, maka kita dapat melihat perakiraan cuaca selama 5 hari. Pastikan masukkan nama kota sesuai dengan lokasi masing-masing. Menu program berisikan beberapa opsi pilihan, seperti LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Untuk melakukan pengaturan pada channel, dapat memilih opsi Channel Edit. Menariknya pada STB dengan chipset Gemini, termasuk Wellhome 03, volume masing-masing channel dapat diatur secara independen dengan memilih opsi volume scope ke channel. Pada menu search, antena power jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Terkait dengan fitur EWS, jika sudah tersedia, agar dapat berfungsi dengan baik jangan lupa untuk memasukkan location code atau kode pos sesuai lokasi masing-masing. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT dan RT. Tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB tethering. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. STB ini mendukung fitur auto standby dan sleep untuk penghematan penggunaan listrik. Dengan mindset default auto standby ke on, maka STB akan mati secara otomatis setelah dinyalakan selama 3 jam. Sementara untuk pengaturan manual dapat memilih sleep setting, tersedia pilihan sampai dengan 12 jam. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Menu apps berisikan beberapa aplikasi yang didukung pada STB ini, seperti WeTV, untuk menyaksikan konten-konten WeTV secara gratis, dan bahkan kita pun juga dapat login dengan akun WeTV yang kita punyai melalui scanning QR Code. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat pilihan YouTube Kids, padahal ini sangat disukai oleh anak-anak. Agar selalu update dengan berita, tersedia pilihan RSS Reader. Jika ada, portal berita dapat untuk ditambahkan. Supercast memungkinkan pengguna untuk melakukan casting dan mirroring. Namun sayangnya fitur Supercast yang disematkan ini masih banyak terdapat bugs. Hanya bisa digunakan sebagai pengganti remote control dan casting foto saja. Semoga terdapat perbaikan pada upgrade firmware berikutnya. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya.
dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, Wellhome 03 cukup baik, dengan tampilan grafik user interface yang menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung HEVC H265 dan tidak mendukung Dolby Audio. Resolusi maksimum adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di-capture dari STB ini. Wellhome 03 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 5,2 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby, sama seperti STB Luby 03. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Wellhome 03 memiliki tuner yang sensitif, dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB televisi digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming, seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Untuk casting jika sudah sempurna dapat menggunakan Supercast. Suhu STB ini tergolong adem di bawah 50 derajat Celcius. Kualitas dan desain baik, tombol pada front panel sangat lengkap, eye-catching sehingga enak dipandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam. Dengan menyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimiliki STB ini, cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang menjadi STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review STB Wellhome 03. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.